Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayah. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban dan Pendidikan Islam, Bapak Dr. Ahmad Mujib MA. Yang saya hormati segenap rekan-rekan mahasiswa MPAI Unisula tahun 2022. Yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, kerahmatan, serta hidayahnya, sehingga alhamdulillah sampai detik ini kita masih bisa beraktivitas dengan normal seperti biasanya. Fa insyaallah dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di dunia sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertama kali saya memperkenalkan diri. Nama saya Joko Sulistyo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang kitab Dabul Alim wal Muta'alim, yaitu pendidikan karakter khas pesantren, karya dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebelum menuju pada inti, saya akan mengulas tentang biografi beliau ya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan pendiri dan pengasuh pesantren Tebu Ireng, ya, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sosoknya dikenal sebagai tokoh ulama, pemikir, dan pejuang, serta pahlawan nasional yang menjadi salah satu tokoh besar Indonesia pada abad ke-20. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada Selasa Kliwon 24 Zulkaidah 1287 Hijriah, ya, bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871 Masehi di pesantren Gedang, Tambakrejo, Kabupaten Jombang. Beliau merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara, ya, putra dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Dari jalur ayah, nasab Kiai Hasyim bersambung kepada Maulana Ishaq hingga Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir. Sedangkan dari jalur ibu, nasabnya bersambung kepada pemimpin kerajaan Majapahit, Raja Brawijaya ke-6, yaitu atau bisa disebut Lembu Peteng, ya, yang berputra Jakatingkir, ya. Dalam sejarah tercatat Jakatingkir adalah Raja Pajang pertama pada tahun 1568 Masehi dengan gelar Sultan Pajang atau Pangeran Adiwijaya. Belajar ke pesantren, Kiai Hasyim mulai berkelana untuk belajar ke sejumlah pesantren di usia 15 tahun, ya. Beliau pernah menjadi santri di pesantren Wonorejo Jombang, pesantren Wonokoyo Probolinggo, pesantren Langitan Tuban, dan pesantren Trenggilis Surabaya. Pada usia 15 tahun, beliau mulai meninggalkan rumah, menjadi santri dan tinggal di beberapa pesantren. Kiai Haji Hasyim Asy'ari melanjutkan mencari ilmu ke pesantren Kademangan, Bangkalan Madura, di bawah asuhan Kiai Khalil bin Abdul Latif. Kemudian pada tahun 1307 Hijriah atau tahun 1891 Masehi, Kiai Hasyim kembali ke tanah Jawa dan belajar di pesantren Siwalan, Panji Sidoarjo, di bawah bimbingan Kiai Yakub. Beliau memperdalam ilmu agama pada usia 21 tahun. Hasyim Asy'ari menikah dengan Hafiz Nafisah, ya, salah seorang putri Kiai Yakub, ya. Pernikahan itu dilangsungkan pada tahun 1892 Masehi atau 1308 Hijriah. Tidak lama kemudian, Kiai Hasyim bersama istri dan mertuanya berangkat ke Mekah guna menunaikan ibadah haji. Pada kesempatan di Tanah Suci juga digunakan untuk memperdalam ilmu pengetahuan.
Hampir seluruh disiplin ilmu agama dipelajarinya, terutama ilmu hadis ya. Namun saat berada di Mekah, istri Hasyim Asy'ari meninggal dunia. Demikian pula dengan anaknya yang dilahirkan di Mekah. Sempat kembali ke tanah air, Hasyim Asy'ari kembali ke Mekah pada periode kedua kembali ke Mekah. Ki Hasyim rajin menemui ulama-ulama besar untuk belajar dan mengambil berkah dari mereka. Karena keilmuannya yang dinilai sudah mumpuni, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dipercaya untuk mengajar di Masjidil Haram bersama 7 ulama Indonesia lainnya, antara lain Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Jadi beberapa waktu kemudian, setelah mendapatkan masukan dari beberapa kiai pengasuh pesantren serta petunjuk gurunya Kiai Haji Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama atau bisa disebut NU ya. Organisasi kebangkitan ulama itu secara resmi didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan dengan 31 Januari 1926 Masehi. Dengan Kiai Hasyim Asy'ari dipercaya sebagai Rais Akbar ya. Jadi berdirinya NU itu bukan sekedar keinginan untuk membangun barisan. NU berdiri untuk merespons situasi dunia Islam kala itu yang sedang dilanda pertentangan paham antara paham pembaharuan dengan paham bermazhab ya. Maka dalam situasi pertentangan paham yang kian meruncing, NU hadir dengan pemikiran yang lebih moderat ya. Dan pada akhirnya membuat interaksi dan komunikasi dunia Islam menjadi lebih mudah ya. Sehingga orang Muslim di Indonesia, terutama orang NU itu, jikalau bertemu dengan dan berinteraksi dengan orang Muslim di dunia, bisa lebih mudah dibanding dengan sebelum ada NU. Ya. Kemudian kita menuju inti dari pembahasan, yaitu di sini pandangan dari penulis, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya. Berdasar pada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengharuskan adanya suatu keimanan. Barang siapa tidak beriman, maka berarti ia tidak bertauhid. Iman juga mengharuskan adanya syariat ya. Barang siapa yang tidak bersyariat, maka berarti ia tidak beriman dan juga tidak bertauhid. Syariat juga mengharuskan adanya budi pekerti. Barang siapa yang tidak mempunyai budi pekerti, maka ia tidak bersyariat, tidak beriman dan tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pendidikan karakter atau bisa disebut di sini yaitu pendidikan budi pekerti bagi seorang pelajar dan seorang guru sangatlah penting ya. Mengutip dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pendapat ulama tentang pentingnya budi pekerti adalah sebagai berikut ya. Diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anhu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, hakul waladi ala walidihi ayyasuna ismuhu wa yasuna mardo'ahu wa yasuna adabuhu. Kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak adalah memberikan anaknya nama-nama yang bagus, memberikan air susu yang bagus kepada anaknya, dan memberikan didikan budi pekerti yang baik kepada anaknya. Diriwayatkan yang lain, suatu ketika Imam Syafi'i pernah ditanya, bagaimana pengakuanmu terhadap budi pekerti? Beliau menjawab, aku mendengarkan per huruf darinya, sehingga semua anggota tubuhku menjadi senang. Sesungguhnya seluruh anggota tubuhku mempunyai pendengaran yang bisa menikmatinya. Kemudian beliau ditanya lagi, bagaimana cara engkau mencari budi pekerti itu? Beliau menjawab, aku mencarinya ibarat orang perempuan yang kehilangan anaknya. Kemudian ia mencarinya, sementara ia tidak mempunyai orang lain selain anak itu. Diriwayatkan lain, Imam Ibnu Al-Mubarak radhiyallahu anhu berkata, kami lebih membutuhkan budi pekerti yang sedikit daripada yang banyak. Kemudian di sini beberapa sub inti dari pembahasan yaitu yang pertama yaitu keutamaan ilmu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara engkau dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Artinya apa? Allah akan mengangkat derajat para ulama, yaitu orang yang ahli dalam keilmuan, sebab mereka sanggup memadukan antara ilmu pengetahuan dan pengamalannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin." Mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan. Diriwayatkan
Ibnu Al-Zubair pernah berkata bahwasanya Abu Bakar pernah mengirimkan surat kepadaku ketika itu aku sedang berada di Irak. Isi dari surat tersebut adalah sebagai berikutnya. Wahai anakku, berpegang teguhlah pada ilmu pengetahuan, karena ketika engkau menjadi orang miskin, maka ilmu itu akan menjadi harta. Dan ketika engkau menjadi orang kaya, maka ilmu itu akan menjadi perhiasan. Wahab bin Munabbah berkata, sesuatu yang diperoleh dari ilmu itu bermacam-macam. Ada 5 di sini ya. Yang pertama kemuliaan, yang kedua itu keluhuran derajat, yang ketiga dekat di hati umatnya, yang keempat itu kekayaan, yang kelima kewibawaan. Mengutip dari yang pertama itu kemuliaan, artinya apa? Walaupun orang yang memilikinya itu orang yang rendahan, maka kemuliaan itu tetap terpancar dari dirinya. Itu ya. Yang kedua itu keluhuran derajat ya. Walaupun ia diremehkan, maka dari pandangan manusia itu derajatnya tetap luhur ya, seperti itu ya. Yang ketiga itu dekat di hati umat ya. Walaupun ia, artinya apa? Walaupun ia berada di jarak jauh, maka hati tetap dekat ya dengan umat ya. Hablum minanasnya itu dekat ya. Itu ya. Dan selanjutnya itu kekayaan. Walaupun ia miskin harta, tapi dia merasa kaya ya, kaya dengan ilmu itu. Yang kelima itu kewibawaan. Artinya apa? Walaupun ia orang yang rendah diri, maka dirinya akan tetap terpancar ya wibawanya dari dalam dirinya itu ya. Jadi dalil-dalil nakli yang disebutkan di atas yakni tentang keutamaan ilmu dan orang yang memiliki ilmu ya. Hanyalah orang alim yang mengamalkan ilmunya, kepribadian yang baik dan bertakwa yang bertujuan untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dekat di hadapannya dengan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Bukanlah orang yang ilmunya dimaksudkan untuk tujuan-tujuan duniawi, yakni jabatan atau harta benda atau berlomba-lomba memperbanyak pengikutnya. Selanjutnya yang kedua yaitu akhlak pelajar atau santri kepada dirinya sendiri. Ya, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang etika pelajar terhadap dirinya sendiri, yaitu harus memperbaiki niat dalam mencari ilmu dengan tujuan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala serta mampu mengamalkannya, menghidupkan syariat untuk menerangi hati, menghiasi batin dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua yaitu harus menerima apa adanya atau qanaah ya, berupa segala sesuatu yang mudah ia dapat, baik itu berupa makanan atau pakaian, dan sabar atas kehidupan yang berada di bawah garis kemiskinan yang ia alami ketika dalam proses tahap mencari ilmu, serta memperbaiki hati akibat terlalu banyaknya angan-angan dan keinginan, sehingga sumber-sumber hikmah akan mengalir ke dalam hatinya. Yang ketiga yaitu harus bisa membagi seluruh waktu dan menggunakannya setiap kesempatan dari umurnya, sebab umur yang tersisa itu tidak ada nilainya jikalau tidak pandai dalam menggunakannya untuk sesuatu yang bermanfaat ya. Yang keempat yaitu harus mempersedikit makan ya dan minum, karena apabila perut dalam keadaan kenyang maka akan menghalangi semangat ibadah karena badan menjadi berat ya. Maka dengan mempersedikit makan menyebabkan badan menjadi sehat dan mencegah penyakit tubuh ya. Yang kelima yaitu harus mengambil tindakan terhadap dirinya sendiri dengan sifat waroi atau menjaga diri dari perbuatan yang bisa merusak harga diri serta berhati-hati dalam setiap keadaan ya. Memperhatikan kehalalan makanan baik itu berupa makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal serta sesuatu yang dibutuhkan agar hatinya terang dan pantas untuk menerima ilmu dan mengambil kemanfaatan ilmu. Yang keenam yaitu harus berusaha untuk mengurangi tidur selama tidak menimbulkan bahaya pada tubuh dan akal pikirannya. Nah, itu ya. Itu sub yang kedua. Selanjutnya ini sub yang ketiga yaitu akhlak pelajar atau santri terhadap gurunya. Jadi akhlak pelajar yang menuntut ilmu ketika bersama-sama dengan gurunya ya. Di sini ada beberapa budi pekerti ya, macam budi pekerti. Yang pertama yaitu bersungguh-sungguh dalam mencari seorang guru yang terbaik untuk memantapkan dalam mencari ilmu. Yang kedua yaitu menurut terhadap gurunya dalam segala hal dan tidak keluar dari nasihat dan aturan-aturannya.
Yang ketiga yaitu hendaknya pelajar mengetahui kewajibannya kepada gurunya dan tidak pernah melupakan jasa-jasanya, keagungannya, dan kemuliaannya, serta selalu mendoakan kepada gurunya baik ketika beliau masih hidup ataupun setelah meninggal dunia. Yang keempat yaitu pelajar sebaiknya meminta izin terlebih dahulu sebelum memasuki ruangan pribadi yang di dalamnya ada guru ya, baik guru itu sendirian maupun bersama orang lain. Jika pelajar meminta izin dan guru mengetahui hal itu, namun tidak memberinya izin, maka hendaklah pelajar meninggalkan tempat dan tidak mengulangi permintaan izinnya. Yang kelima yaitu apabila pelajar duduk di hadapan kiai, maka hendaklah ia duduk di hadapannya dengan budi pekerti yang baik, dengan rasa tawadhu, rendah diri, tumakninah, dan khusyuk ya. Yang keenam yaitu pelajar hendaknya berbicara dengan baik kepada guru semaksimal mungkin ya. Yang ketujuh yaitu ketika guru menyebutkan hukum suatu kasus, suatu pelajaran cerita atau membaca syair, sedangkan pelajar sudah menghafalnya, maka hendaknya pelajar mendengarkan guru dengan seksama seolah-olah seperti layaknya orang yang belum pernah mengetahui pelajaran itu sama sekali ya. Selanjutnya yang ke-8 yaitu pelajar hendaknya tidak mendahului guru untuk menjelaskan suatu masalah atau menjawab suatu pertanyaan. Begitu juga pelajar tidak boleh menjelaskan atau menjawab bersama dengan guru ya. Pelajar hendaknya tidak menampakkan pengetahuan atau pemahaman tentang hal itu ya. Selanjutnya itu yang ketiga ya. Selanjutnya sub yang keempat ini ya. Ada akhlak pelajar atau santri terhadap pelajarannya ya. Di sini beberapa hal tentang akhlak yang diperlukan perlu dilakukan oleh pelajar terhadap pelajarannya ya. Yang pertama yaitu hendaknya pelajar memulai dengan mempelajari ilmu atau bidang studi yang hukumnya fardu ain ya. Yang selanjutnya yang kedua yaitu setelah mempelajari ilmu yang fardu ain, pelajar dapat melanjutkan dengan mempelajari Al-Qur'an hingga mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar ya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu hendaknya pelajar mengoreksi apa yang dibaca sebelum menghafalnya dengan koreksi yang bagus, baik kepada guru maupun orang lain yang berkompeten ya. Yang keempat yaitu hendaknya pelajar datang di awal waktu untuk mengikuti pelajaran, apalagi pelajaran hadis. Pelajar tidak boleh mengabaikan pelajaran hadis dan ulumul hadis ya. Selanjutnya yang kelima yaitu ketika pelajar menghadiri majelis guru, maka sebaiknya dia memberi salam kepada para hadirin dengan suara yang tegas dan jelas serta menambah penghormatan dan pemuliaan yang khusus ditujukan kepada guru ya. Selanjutnya yang keenam yaitu pelajar tidak boleh malu untuk bertanya perihal materi pelajaran yang sulit dipahami atau meminta penjelasan tentang materi pelajaran yang tidak dimengerti dengan lemah lembut, tutur kata yang bagus, dan penuh tata krama ya. Yang ketujuh yaitu hendaknya pelajar benar-benar fokus pada satu kitab tertentu sampai tidak ada bagian yang terlewatkan. Begitu juga pelajar sebaiknya fokus pada satu bidang studi saja yang tidak menyibukkan diri dengan bidang studi lain yang sebelumnya benar-benar belum menguasai ya bidang studi yang pertama tadi ya. Itulah ya yang keempat itu sub yang keempat. Ya selanjutnya ini isi dari buku Adabul Alim wal Muta'alim ini yang kelima yaitu akhlak guru atau ustadz terhadap diri sendiri ya. Di sini mengenai akhlak guru kepada diri sendiri ada beberapa ya. Jadi hendaknya seorang ustadz itu satu ya selalu istiqomah dalam muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala baik di tempat yang sunyi atau ramai ya. Jadi pengertian muraqabah adalah melihat Allah dengan mata hati dan menghubungkan dengan perbuatan yang dilakukan selama ini. Kemudian mengambil hikmahnya dan merasakan tentang adanya pemantauan Allah padanya ya. Yang kedua yaitu senantiasa berlaku khauf yaitu takut kepada Allah dalam segala ucapan dan tindakannya baik di tempat yang sunyi ataupun tempat yang ramai ya. 3. Senantiasa bersikap tenang ya. Yang keempat apa itu? Yaitu senantiasa bersikap wiroi ya. Wiroi di sini yaitu menurut Ibrahim Ibnu Adam adalah meninggalkan setiap perkara yang subhat sekaligus meninggalkan setiap perkara yang tidak bermanfaat yakni perkara yang sia-sia. Yang kelima yaitu selalu bersikap tawadhu ya. Yang keenam yaitu selalu bersikap khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat meminta pertolongan dalam segala keadaan ya. Yang kedelapan yaitu tidak menjadikan ilmunya sebagai tangga untuk mencapai keuntungan yang bersifat
duniawi ya. Yang kesembilan yaitu berakhlak dengan zuhud terhadap harta dunia dan mengambil sedikit dari harta dunia itu sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya semata. Yang kesepuluh yaitu menjauhkan diri dari usaha-usaha yang rendah dan hina menurut watak manusia, juga dari hal-hal yang dibenci oleh syariat atau adat istiadat ya. Jadi selanjutnya yang ke-11 ya, yaitu menjauhkan diri dari tempat-tempat yang kotor atau maksiat ya, meskipun tempat tersebut jauh dari tempat keramaian ya. Yang ke-12 yaitu membiasakan diri untuk melakukan kesunahan yang bersifat syariat ya, baik qauliyah atau fi'liyah. Yang ke-13 yaitu bergaul dengan orang lain dengan akhlak yang baik ya. Selanjutnya yang ke-14 ya, senantiasa bersemangat dalam mencapai perkembangan keilmuan dirinya dan berusaha dengan sungguh-sungguh dalam setiap aktivitas ibadahnya. Selanjutnya yang ke-15 yaitu orang alim hendaknya menyibukkan diri untuk mengarang, menghimpun atau menyusun karya tulis jika dia memang memiliki keahlian untuk itu. Selanjutnya ini yang yang ke-6 yaitu akhlak guru atau ustadz ketika mengajar ya. Ketika guru atau ustadz bermaksud menghadiri tempat belajar, maka sebaiknya dirinya mensucikan diri dari segala hadas dan kotoran. Selain harus berpakaian rapi, memakai wangi-wangian, dan menggunakan pakaian pantas dan layak untuk dipakai ketika bersama dengan teman-teman dan ustadz yang lainnya. Semuanya itu dilakukan dengan niatan untuk mengagungkan, memuliakan, dan menghormati ilmu. Selain itu untuk menghormati syariat agama Islam dan sebagai upaya untuk taqarrub ilallah ya. Nah, selanjutnya itu ustadz sebelum memulai mengajar hendaknya dimulai dengan mengucapkan atau membaca sebagian Al-Quran sebagai tabarukan ya, mengharap barokah untuk kebaikan dirinya sendiri, para santri, orang yang hadir, kaum muslimin, dan mereka yang membantu kesuksesan pendidikan. Jika pelajarannya banyak, hendaknya didahulukan pelajaran yang paling mulia terlebih dahulu ya. Janganlah memperpanjang dan memperpendek pelajaran hingga menimbulkan kebosanan dan kerusakan pemahaman. Juga tidak mengeraskan dan memalangkan suara lebih dari sekedar kebutuhannya ya. Jadi diriwayatkan Al-Khatib Al-Baghdadi telah meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Nabi mencintai suara yang pelan dan samar dan beliau membenci suara yang keras dan nyaring. Selanjutnya itu guru hendaknya melarang keras pelajar yang berlebihan dalam membahas ilmu atau terlihat pertengkaran sengit dan tata krama buruk yang ditunjukkan oleh pelajar ketika membahas ilmu ya. Jadi Allah telah mengajarkan akhlak kepada para ulama melalui kisah perjalanan Nabi Musa bersama Nabi Khidir ya. Ketika Nabi Musa ditanyai, apakah di bumi ini ada orang yang lebih alim dari Anda? Jadi beliau tidak mengembalikan ilmu pada Allah, melainkan menjawab tidak ada ya. Di akhir pengajaran, guru sebaiknya menyampaikan perkataan yang mengisyaratkan bahwa pengajaran sudah berakhir. Ketika guru beranjak berdiri, maka guru berdoa dengan doa penutup majelis yang berasal dari hadis, yaitu Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Saya memohon ampunan kepadamu dan bertaubat kepadamu. Menuju selanjutnya itu ya yang ke-7 yaitu tata krama seorang guru atau ustadz bersama muridnya. Di sini ada beberapa macam budi pekerti seorang guru terhadap murid-muridnya ya. Yaitu pertama, guru hendaknya mengajar dan mendidik para pelajar demi tujuan meraih ridha Allah ya. Yang kedua yaitu guru hendaknya memberi kemudahan kepada pelajar dengan cara menyampaikan pelajaran secara ringan dan pelafalannya bagus hingga mudah dipahami ya. Yang ketiga yaitu guru hendaknya bersemangat untuk mengajari dan memberi pemahaman kepada pelajar dengan mengerahkan segenap daya upaya, menyederhanakan uraian, tidak terlalu banyak menjelaskan pelajaran yang membuat otak pelajar tidak mampu menerimanya. Yang keempat yaitu meminta terhadap santri untuk senantiasa mengulangi hafalannya dan menguji hafalannya yang telah lalu seperti kaidah-kaidah yang dianggap sulit dan masalah-masalah kontemporer. Yang kelima yaitu seorang guru harus juga membiasakan mengucapkan salam, berbicara yang baik, kasih sayang, tolong menolong, berbakti dan bertakwa.
Yang keenam yaitu seorang guru berusaha untuk senantiasa memperbaiki murid-murid dengan perhatiannya, membantunya dengan sekuat tenaga, dengan orientasinya atau kemampuan hartanya tanpa terpaksa. Yang ketujuh ya, bertutur kata kepada setiap muridnya, apalagi kepada murid senior, dan memanggil dengan nama yang baik ya, dan mengucapkan salam dan saran apabila bertemu dengannya. Kemudian ini yang yang terakhir yaitu tata krama terkait buku pelajaran atau kitab ya. Di sini ada beberapa tata krama terhadap buku pelajaran ya, yaitu pertama yaitu seyogyanya bagi santri atau pelajar berusaha dalam memperoleh buku-buku yang dibutuhkannya apabila memungkinkan dengan cara membeli, dan apabila tidak maka dengan cara menyewa atau meminjam, karena itu semua merupakan salah satu alat dalam menghasilkan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu disunahkan untuk meminjamkan buku pelajaran kepada pelajar lainnya asalkan tidak saling merugikan ya. Yang ketiga yaitu ketika pelajar menyalin dan mempelajari buku pelajaran, maka tidak boleh meletakkan di atas lantai dengan posisi terbuka ya, melainkan meletakkannya di antara dua buku atau dua benda maupun di atas meja belajar, atau bisa disebut dalam bahasa Jawa itu dampar ya, agar jilidan buku itu tidak cepat rusak ya. Pelajar hendaknya menjaga tata krama ketika meletakkan buku-buku pelajaran sesuai jenis bidang studinya. Apabila di antara buku-buku itu ada mushaf Al-Quran, maka pelajar harus meletakkannya di atas seluruh jenis buku-buku itu. Nah, selanjutnya, yang keempat yaitu ketika pelajar menyalin isi buku-buku pelajaran syariat Islam, maka sebaiknya dia dalam keadaan suci ya, menghadap kiblat, suci badan dan pakaian, dan memakai tinta yang suci. Di sini yang terakhir ya ada kesimpulannya dari isi dari pembahasan tadi yaitu pendidikan karakter merupakan pendidikan yang mendukung perkembangan sosial, emosional dan etis pelajar ya. Pendidikan karakter pada prinsipnya adalah upaya untuk menumbuhkan kepekaan dan tanggung jawab sosial, membangun kecerdasan emosional dan mewujudkan pelajar yang memiliki etik tinggi ya. Karakteristik pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari tentang pendidikan karakter khas pesantren dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim dapat dikategorikan dalam corak yang praktis dan berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Kecenderungan ini dari pemikiran beliau adalah mengetengahkan nilai-nilai etis yang bernafaskan sufistik. Ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana konsep pendidikan karakter, juga bagaimana karakter yang harus dimiliki oleh murid terhadap guru ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep pendidikan karakter menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari lebih ditekankan kepada pertama memurnikan niat, yang kedua itu berperilaku qanaah, yang ketiga itu bersikap wara', keempat itu berperilaku tawadhu, kelima itu berperilaku zuhud, yang keenam itu berperilaku sabar ya. Ketujuh menghindari hal-hal yang kotor dan maksiat. Nah, sedangkan karakter yang harus dimiliki oleh murid terhadap guru menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu pertama itu bersikap tawadhu, kedua itu menghormati guru, dan yang ketiga itu berperilaku sabar. Itulah tadi kesimpulan dari pembahasan di atas tentang buku Adabul Alim wal Muta'alim tentang pendidikan karakter khas pesantren. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.